Ngeri sudah capek perang, tawanan Israel stres coba bunuh diri. Sejumlah tentara Israel yang ditawan para pejuang di Gaza mengalami stres dan mencoba melakukan bunuh diri. Tentara Zionis itu frustasi atas ketidakjelasan Netanyahu menangani nasib mereka saat ini. Abu Hamzah, juru bicara Brigade Al-Quds, sayap bersenjata Jihad Islam Palestina, dalam satu pernyataan resmi seperti diberitakan Al Jazeera, Rabu 3 Juli mengatakan sejumlah tawanan Israel telah mencoba bunuh diri akibat rasa frustrasi atas kelalaian pemerintah Israel terhadap situasi mereka. Bulan lalu tentara Israel membunuh lebih dari 270 warga Palestina di kamp pengungsi Nuseirat dalam operasi pembebasan 4 tawanan Israel, sekitar 700 lainnya terluka. Para pejuang mengatakan, tahanan Israel akan diperlakukan sama sebagaimana Zionis memperlakukan warga Palestina yang ditahan Israel. Selama pemerintah, Israel, terus melakukan tindakan tidak adil terhadap rakyat dan tahanan kami, kata Abu Hamzah. Sejumlah tentara Israel yang ditawan para pejuang di Gaza mengalami stres dan mencoba melakukan bunuh diri. Tentara Zionis itu frustasi atas ketidakjelasan. ...26 tentara dan 2 pemukim Israel tewas di Gaza dan tepi barat dalam 1 hari. Data statistik menurut sumber-sumber berbahasa Ibrani menunjukkan, selama bulan Juni 2024 ada 26 tentara Zionis Israel dan 2 pemukim tewas di Gaza dan tepi barat. Sumber yang dikutip media Quds menyebutkan, pihak pendudukan menghitung kematian 26 tentara di angkatan bersenjatanya dan 2 pemukim sejak awal Juni ini hingga hari ini, Ahad, 36. Berikut rinciannya secara lengkap. 5 Juni, seorang tentara tewas dalam serangan pesawat tak berawak yang diluncurkan oleh Hizbullah terhadap pertemuan tentara di Hurfiz. 6 Juni, seorang tentara tewas dalam bentrokan bersenjata di belakang garis Rafah. 8 Juni, seorang petugas di unit khusus Al-Yamam terbunuh dalam operasi pemulihan 4 tahanan dari daerah Al-Nuseirat. 10 Juni, 4 tentara tewas dalam penyergapan di sebuah bangunan jebakan di pusat Rafah. 15 Juni, 8 tentara tewas dalam pemboman pengangkut pasukan di Rafah, dan 2 tentara tewas dalam ledakan di sebuah tank di tengah jalur Gaza, selain kematian seorang tentara dari cederanya dalam pemboman sebuah bangunan jebakan di Rafah pada 10 Juni. 16 Juni, seorang tentara tewas dalam pertempuran di Rafah. 20 Juni, seorang pemukim meninggal karena luka-lukanya akibat diserang oleh pemuda Palestina dengan batu di kota Kalkilia. 21 Juni, 2 tentara tewas akibat tembakan mortir di tengah jalur Gaza. 22 Juni, seorang pemukim tewas dalam serangan penembakan di Kalkilia.
Baca juga, sebanyak 153 jurnalis gugur di Gaza sejak Oktober 2023. 22 Juni, seorang tentara tewas dalam pertempuran di Rafah. 27 Juni, Komandan Unit Penembak Jitu di Brigade Kfir terbunuh karena meledakkan alat peledak di Jenin. 28 Juni, seorang tentara dibunuh oleh penembak Jitu Palestina dalam pertempuran Rafah. 29 Juni, 2 tentara tewas dalam pertempuran di lingkungan Shujaiya, sebelah timur kota Gaza. Menurut statistik resmi, jumlah korban tewas tentara pendudukan sejak awal perang pada 7 Oktober terakhir melebihi 670 orang, sekitar 300 diantaranya tewas sejak awal pertempuran darat pada tanggal 27 bulan yang sama, menurut Israel. Tentara. Jumlah korban luka di tentara pendudukan sejak awal perang mencapai sekitar 3.800, sekitar 1.900 diantaranya terluka sejak awal serangan darat, sementara rumah sakit dan media Ibrani mengkonfirmasi bahwa jumlah sebenarnya yang terluka dan tewas di tentara adalah lebih besar dari apa yang diumumkan. Selama 9 bulan berturut-turut, pendudukan melanjutkan perang dahsyatnya di jalur Gaza, yang sejauh ini telah menyebabkan sedikitnya 37.834 orang tewas dan 86.000 orang terluka, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak, selain kerusakan besar-besaran pada fasilitas vital dan bangunan tempat tinggal. Dan kelaparan yang semakin parah di jalur Gaza yang terkepung.